Pengirim surat ini bernama Maharaja Sri Indra Varman atau Sri Indra Warman dari Sriwijaya. Indra Warman menulis surat kepada yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua kepada Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan, yang kami cintai, yang tentunya kami rindukan semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga besar kalian senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mengawali pembelajaran dan sudah menjadi rutinitas di kelas Pak Imam, yaitu kelas 3 mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, untuk membaca doa dari Syekhona Khalil Bangkalan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Dan karena ini pertemuan pertama di kelas 3, apalagi tidak tatap muka, yaitu melalui daring, maka dengarkan dengan seksama supaya kalian bisa hafal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Semoga dengan bacaan sholawat tadi kita mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fitin dunia wal akhirah. Allahumma amin. Oke, pada kesempatan kali ini di bab pertama kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada banyak teori yang menjelaskan tentang kapan Islam masuk ke Indonesia. Kita akan membahas 4. Yang pertama ada teori Arab, ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan ada teori Cina. Nah, selain teori Arab, menurut beberapa ulama, beberapa tokoh mengatakan bukti yang ada di teori Gujarat, ada di teori Cina, teori Persia, itu bentuknya sekunder. Contoh, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Teori ini dipelopori oleh seorang orientalis yang bernama Snog Hurgrunz. Dia mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13 dengan bukti adanya kerajaan Samudra Pasai pada tahun itu, kemudian dengan bukti lagi adanya batu nisan. Terus bagaimana Anda percaya teori ini? Masa datang-datang dari luar, datang ke Indonesia, tiba-tiba langsung membuat kerajaan? Kan tidak mungkin. Jadi ini buktinya adalah sekunder yang dibuktikan hanya dengan batu nisan. Nah, jadi teori Gujarat ini aslinya gugur dalam seminar yang berjudul Masuknya Islam ke Nusantara. Seminar ini dilaksanakan pada tahun 1970 yang diantaranya dihadiri oleh seorang tokoh yang bernama Hamka, yang kemudian beliau, Bapak Hamka ini, menelanjangi teori-teori, membahas teori-teori ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian ada teori Persia. Di sini dikatakan Islam masuk Indonesia yang membawa adalah orang-orang Persia. Buktinya juga sama, sekunder, yaitu adanya kesamaan ritual dan kesamaan tradisi yang ada di Nusantara dan yang ada di Persia. Yang ketiga ini teori Cina. Ada kabar, berita-berita, cerita-cerita dari Cina bahwa pemeluk Islam pertama, penganut Islam pertama yang ada di Indonesia, nama-namanya ini nama-nama Cina. Hanya dengan nama-namanya ini adalah nama Cina, kemudian disimpulkan yang membawa Islam ke Indonesia, Nusantara adalah orang Cina. Oleh Profesor Hamka ini dibantah, ini kebalik. Nama-namanya itu nama-nama Muslim.
Tapi orang Cina ketika datang menyebut nama-nama itu, nama-namanya berubah seperti nama Cina. Jadi ini kebalik. Nah, dalam teori Arab atau teori Mekah yang dikembangkan juga oleh Pak Hamka di Museum Oxford, itu terdapat 2 manuskrip surat yang masih ada. Yang 2 surat ini pengirimnya sama, tapi penerimanya berbeda. Pengirim surat ini bernama Maharaja Sri Indra Varman atau Sri Indra Warman dari Sriwijaya. Nama Arabnya Saribuza atau bahasa Cinanya katanya Silifos. Bertahun-tahun Sriwijaya ini menjadi mitra strategis bagi dinasti yang sangat besar yang ada di Cina, yaitu dinasti Tang. Indra Warman menulis surat kepada yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua kepada Umar bin Abdul Aziz. Surat yang dikirimkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan itu rusak dan tidak sampai, sedangkan surat yang dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz itu sampai dan dibalas oleh beliau. Isi suratnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa melihat di layar di samping saya. Dari Maharaja Sri Indra Warman, adalah raja dari keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya 1000 pulau, yang setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang pegunungannya itu mengalir 1000 sungai, yang di kandangnya istana ada 1000 gajah, yang armada perangnya 1000 kapal, yang permaisurinya keturunan 1000 raja-raja Arab, yang tidak pernah menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan beberapa hadiah kecil sebagai tanda persahabatan kepadamu, yaitu lada, kayu, manis, gaharu, gading gajah, kulit harimau, dan lain-lain. Kirimkanlah beberapa orang yang bisa mengajarkan agama Tuhan, yaitu agama Islam, kepada kami. Semoga Tuhan membalas kebaikan Tuhan. Sri Indra Warman, Raja Sriwijaya, abad 1 Hijriah. Nah, ternyata teori Arab yang dikembangkan oleh Profesor Hamka mengatakan Islam masuk ke Indonesia ya abad 1 Hijriah, yang dipelopori oleh seorang raja dari Saribuza atau Sriwijaya, yaitu Maharaja Sri Indra Warman, yang mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjawab surat dari Sri Indra Warman dengan mengirimkan beberapa orang, seorang mu'alim yang fasih dalam membaca Al-Quran, dan ada 2 budak. Yang pertama budak yang berwarna putih kulitnya, kemudian yang berwarna hitam. Nah, ternyata Sri Indra Warman hanya menyukai budak yang kulitnya berwarna putih. Nah, yang berwarna hitam itu dikirim oleh beliau ke Cina, tepatnya ke dinasti Tang yang waktu itu nama ratunya adalah Wuzila. Nah, kemudian ada catatan besar penting dari dinasti Dapun Tahyan, Srijaya Naga, yang sudah ratusan tahun, 100 tahun lebih memimpin kerajaan Sriwijaya, yang mana Sri Indra Warman termasuk dari dinasti itu kemudian mengalami konspirasi kudeta. Lalu siapa yang mengkudeta dinasti tersebut? Yaitu dinasti atau wangsa yang selama ini hanya menjadi Perdana Menteri di dinasti Sri Indra Warman, yaitu dinasti atau wangsa Sailendra. Nah, wangsa Sailendra ini berkuasa di Sumatera atas Sriwijaya. Di Jawa, Sailendra juga melakukan kudeta terhadap Raja Wangsa Sanjaya yang notabene agamanya adalah Hindu. Kenapa Sailendra melakukan kudeta kepada Wangsa Sanjaya? Kita tahu Sailendra itu kan di backing, dia punya hubungan politik yang sangat kuat dengan dinasti yang sangat besar yang ada di utara, yaitu dinasti Tang, yang mana dinasti Tang mungkin merasa terancam kepentingannya apabila raja-raja itu semuanya akan beralih agama dari keyakinan mereka, yaitu Buddha. Nah, singkat cerita, Wangsa Sailendra ini mengalami puncak kejayaan baik di Sumatera maupun di Jawa. Kalau di Sumatera dipimpin oleh Balaputra Dewa,
Kalau di Jawa dipimpin oleh ayah dari Balaputra Dewa, yaitu Samaratungga. Inilah masa dibangunnya Candi Borobudur oleh Raja Samaratungga dengan arsitek yang bernama Gunadarma. Nah, ternyata orang-orang Hindu yang ada di Jawa itu tidak menyerah. Mereka melakukan sebuah harakah, sebuah gerakan yang sangat luar biasa yang dalam sejarah terkenal dengan gerakan Martabat. Ternyata orang Hindu itu punya tokoh. Kalau Abbasiyah kan punya tokoh Abu Nawas yang sangat lucu, yang sangat tampan. Kalau Wangsa Sanjaya punya tokoh yang sangat tampan dan pandai memikat hati-hati para raja. Tokoh ini bernama Rakai Pikatan. Pikatannya pandai memikat orang lain. Dan singkat cerita, Rakai Pikatan menikahi anaknya Raja Samaratungga yang bernama Pramudawardhani. Ratungga dari Wangsa Sailendra atau mertua Rakai Pikatan tadi membuat Borobudur, sedangkan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya membuat Candi Prambanan dalam waktu 4 generasi. Tidak satu malam ya, tapi Candi Prambanan